Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Putri, NIM 22002014. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kelompok 8, yaitu teori behavioristik. Yang pertama, konsep dasar teori behavioristik ini adalah sebuah teori yang mempelajari tentang perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui perangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, respon, hukum mekanistik. Karakteristik teori behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistik atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misal meminta maaf. Yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya membuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang keempat, membiasakan guru agar memiliki sikap yang teliti dan lebih peka atas keadaan pembelajaran. Dan terakhir, guru tidak terlalu sering memberikan ceramah sehingga siswa dapat terbiasa belajar secara mandiri. Kelemahannya, yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru tidak berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Yang keempat, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Yang terakhir, tidak semua pelajaran bisa memakai metode ini. Poin kedua, teori kontingensi. Konsep dasar teori kontingensi ini adalah teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori ini dikemukakan oleh Frieders. Ini berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi di mana mereka memimpin. Menurut Robbins, teori kontingensi ini merupakan suatu pendekatan kepemimpinan yang mendorong seseorang pemimpin untuk memahami perilakunya sendiri. Karakter teori kontingensi. Teori kontingensi ini memiliki karakter masing-masing dalam menghadapi masalah yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan ini mempunyai pandangan bahwa situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula, dan setiap organisasi harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tersendiri. Kelebihan dan kelemahan teori kontingensi. Kelebihannya, yang pertama, pemimpin yang dimaksud memiliki ciri istimewa. Yang kedua, pemimpin memiliki dampak dan pengaruh besar. Yang ketiga, pemimpin diangkat berdasarkan aksi dan kecerdasan dalam menyelesaikan suatu masalah. Kelemahannya, kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat. Yang kedua, menempati posisi sebagai pemimpin, seperti istilah asal raja menjadi raja. Yang ketiga, ciri pemimpin bersifat lahiriah, tidak ada ilmu atau cara untuk menciptakan ciri pemimpin ini. Poin ketiga, teori sistem. Konsep dasar teori sistem itu mengatakan bahwa setiap unsur pembentukan organisasi itu harus mendapatkan perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukkan, pengolahan, dan keluaran. Menurut Sutabri, bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Karakteristik teori sistem. Yang pertama, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, batasan sistem. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya, atau sistem dengan lingkup luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, lingkup luar sistem. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut
disebut dengan lingkungan luar sistem. Yang keempat, penghubung sistem. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem atau interface. Yang kelima, masukan sistem. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan dan sinyal. Yang keenam, keluaran sistem. Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Yang ketujuh, pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, sistem akuntansi. Sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Sasaran sistem. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teori sistem. Kelebihannya, yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, di teori sistem mengutamakan kerjasama, sehingga dalam organisasi yang bekerja sama mengarah ke tujuan yang sama, maka akan lebih efektif daripada bekerja sendiri-sendiri. Yang ketiga, memiliki konsep dan metode untuk pemecahan masalah. Yang keempat, karena adanya perubahan setelah terjadi kekacauan, maka organisasi akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang membuat kekacauan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Yang terakhir, di dalam teori masa depan diberikan kebebasan orang-orang yang berpikir dan memberikan pencerahan pada organisasi sehingga mempunyai lebih dari satu strategi. Kelemahan teori sistem. Yang pertama, terdapat batasan-batasan dan harus berjalan sesuai sistem, sehingga tidak memikirkan perasaan dan psikologi dari manusia yang ada dalam organisasi. Sehingga begini harus begini, tidak boleh begitu. Yang kedua, membutuhkan pengkajian organisasi secara terus-menerus. Dan yang terakhir, dalam teori kekacauan harus menunggu adanya kekacauan dahulu baru melakukan perubahan. Baiklah, hanya ini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.